Oke, Anda mungkin pengen tahu ya sejarah karir ya. Karir ini tidak selalu semua bagus, tapi ini juga untuk pembelajaran bahwa orang berjuang itu tidak selalu berhasil. Kadang naik turun, berhasil gagal. Kisah bisa saya mulai bukan dari saat kecil ya. Kecil saya produk kampung di Kendal sana, yang Cooper lah, nyarinya kecil. Anda bisa bayangkan saat saya sekolah itu nyebrang jalan saja itu takut gitu. Apalagi jalan ala Jogja. Jadi lahir sampai SMA saya di Kendal. Baru 91 saya ke Jogja, itu masuk kuliah. Nah, saat masuk kuliah saya sudah punya bekal. Bekalnya apa? Saya seorang aktivis. Awalnya basicnya saya itu karakternya pendiam. Mungkin nggak percaya kalau saya itu orang pendiam, ya kan? Sekarang kan ceriwis ya. Saya pendiam. Jadi dari SD sampai saya ingat sampai SMP kelas 2 saya pendiam. Baru SMP kelas 3 mulai senang guyon sama teman-temannya. Mulai muncul lagi sifat ekstrovert itu SMA kelas 2. Itu pun gara-gara ada ikut pelatihan kepemimpinan yang di situ ada pelajaran misalnya Tuhan itu apa, pemimpin itu apa. Ikut pelatihan kelas 1, kelas 2. Pernah juga ikut pelatihan kewirausahaan 3 hari. Jadi dulu aktif. Plus SMA itu saya masuk OSIS. Jadi saya ingat sekali tes mentalnya apa. Kan adik-adik kan kadang maju ke kelas itu kadang-kadang enggak apa nanti aja. Saya SMA itu masih ingat banget. Jadi kalau pas ada yang meninggal itu ya, kita masuk kelas, bawa topi OSIS, buka, ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal dunia orang tua dari siapa, gitu kan. Kami mohon sumbangan seikhlasnya, terus keliling. Terima kasih, saya pamit. Terus di situ juga saya mulai belajar membuat puisi. Jadi saya di OSIS itu menyusun tim majalah dinding. Jadi dulu masih mesin ketik manual, buat puisi, pajang sendiri, baca sendiri. Gitu. Terus OSIS ikut pengajian juga tingkat kabupaten. Jadi senang kemana-mana lah, lintas kecamatan, kemana-kemana. Singkat cerita, dari ikut pengajian itu saya belajar apa di dalam karir. Basicnya adalah public speaking dan keorganisasian. Oke. Saat dulu itu ada Ustadz sejuta umat namanya Kiai Haji Zainuddin FZ. Saya mengidolakan tuh. Jadi kalau ada ceramah beliau itu tak dengerin, lucunya apa tak catat, Qur'annya ayat berapa catat, terus nanti saya ceramah lagi di tempat lain. Ya di kalangan ini kuliah 7 menit namanya. Ceramah Bismillahirrahmanirrahim apa selesai gitu. 5 menit selesai, 10 menit selesai. Masuklah saya di UPN. Ketika di UPN saya waktu itu biasa toh, zaman dulu idola ya pengen masuk UGM dulu. Ikut namanya apa ya dulu, Sipen Maru. UGM, ikut Sipen Maru. Plan B, daftar UPN. Pilihannya aja dulu teknik kimia dan pertanian. Plan C, daftar lagi di Universitas Muhammadiyah Malang. Gaya banget, ngambilnya teknik mesin. Gara-gara SMA itu saya jago fisika, matematika, kimia. Dan saya ingat-ingat ternyata faktor guru itu sangat menentukan ya. Saya pinter itu dan saya kelas fisika itu karena gurunya mendukung dan enak gitu. Setelah kuliah ini banyak yang KO nih. Karena apa? Kuliah itu nggak kayak di SMA. Di SMA kan diajari ini rumusnya gitu kan, dituntun ya. Kalau di kuliah itu kadang-kadang sambil selesai kita nggak belajar ya nggak bisa. Itu proses masuk kuliah. Dulu sistemnya adalah 2 tahun kuliah satu fakultas itu sama, kelas A dan B, semester 5 baru penjurusan. Dan ternyata kenapa kok pertanian ya, karena yang diterima waktu itu UGM nggak lolos, UPN teknik kimia nggak, pertanian. Nah, saya ada pilihan tuh gini waktu milih, kok milih ilmu tanah.
Saya lihat itu mata kuliahnya, wah ini paling unik-unik nih, menarik gitu. Saya nggak nyebut jurusan lain ya, unik, menarik ini. Nah, masuk kuliah itu sebenarnya ada jet lag gitu. Istilahnya kayak stagnan. Orang kampung ya kayak Kabayan Sabang kota gitu. Nyebrang jalan aja takut, naik angkot takut gitu kan, hidup di kos, saya anak bungsu, itu kebayang sekali. Harus terpisah jauh dari orang tua. Zaman dulu kan nggak ada telepon, nggak ada WA, surat aja datang seminggu, balasannya seminggu lagi kalau sana bales. Kalau enggak ya wes harus bercengkrama dengan diri sendiri. Kadang di awal-awal itu saya mengalami kiamat kecil itu istilahnya apa? Saat saya anak bungsu, ibu saya meninggal. Semester 3 itu ibu stroke, terus semester 6 ibu meninggal. Itu godaan awal saya harus bisa belajar mandiri. Sampai muncul untuk kita bisa bangkit karena kehilangan seorang ibu, saya harus punya ibu yang baru. Maksudnya bukan ibu biologis kan nggak mungkin, tapi cari sosok-sosok lain yang bisa menjadi ibu angkat bagi saya. Ya tidak harus dibaiat, Anda saya angkat jadi ibu, enggak. Yang penting kok ini keibuan, sering menasihati itu kita anggap sebagai ibu, lalu kita sering ketemu, itu adalah obat gitu. Ini resep buat Anda ya, saya nggak berdoa jelek, tapi suatu saat kita kehilangan, harus cari sosok-sosok pengganti yang bisa menggantikan, agar apa? Agar hidup kita nggak jatuh. Kan banyak orang yang susah move on ya, gara-gara hilang sesuatu kita bengong, depresi, ingin bunuh diri dan sebagainya. Nah, keorganisasian berlanjut. Dulu ada di pertanian ini kan Alamanda, saya ikut Alamanda. Modus sebenarnya, karena apa? Biar dapat buka puasa gratis. Kan sering kumpul-kumpul gitu. Terus masuk Himita, saya masuk setahun pengurus, tahun berikutnya saya ketua. Ketua itu 1,5 tahun. Kok lama Pak? Karena adik kelas saya yang harusnya jadi ketua berikutnya itu nggak mau. Jadi langsung lompat dari 91 ke 93. Jadinya saya agak lama jadi ketua. Nah, pas saya kuliah KKN, terus lulus skripsi. Zaman itu lulus skripsi nggak cepet, saya sekitar 6 tahun. 91 lulus 97, sebenarnya 5,5 lah. Tapi wisuda zaman dulu kan nggak kayak sekarang, bisa 4 kali, dulu hanya 2 kali kalau nggak salah. Sehingga saya lulus ujian Januari, itu wisudanya Juni. Nah, pas menjelang mau wisuda itu, pas menjelang mau wisuda itu ada tawaran dari sini. Waktu itu dari almarhum Pak Setio, saya ingat, Dek, gimana kalau Anda jadi pengajar di sini? Siapa? Tapi saya tak konsultasi dulu ke orang tua. Nah, setelah itu saya diterima jadi dosen. 97 jadi dosen. Yang membanggakan adalah apa? Belum wisuda, statusnya sudah jadi pegawai. Wisudanya Juni, pegawai itu kalau tidak salah Mei. Kan keren ya? Cuman saat itu gaji 97 itu Anda nggak bisa bayangkan untuk uang sekarang. Dulu itu yang saya ingat gajinya sekitar 180.000. SPP saat itu, SPP saya per semester itu 120-an ribu. Uang zaman itu saat dolar masih 2.000. Oke, kuliah kan? Kerja. Nah, yang pelajaran buat adik-adik ini, ternyata dunia kerja itu tidak seperti dunia organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa itu kan diskusi, usul itu bebas. Ternyata dunia kerja itu ada 2 budaya, apalagi di Jogja ini yang saya mengalami benturan hebat. Apa itu? Feodalis. Feodalis itu hierarki lah, kayak raja dengan kawulo gitu. Ada strata, kamu atasan, ini bawahan. Jadi ada hukum tak terlihat. Nah, yang kedua senioritas. Feodalis itu misalnya bawahan itu nggak boleh banyak bicara. Padahal saya di organisasi setiap kumpul usul. Ternyata karena gara-gara sering usul, dianggap vokal dan dianggap pemberontak. Nilainya rapot merah kan. Yang kedua senioritas. Ini nilai negatif saya. Kenapa? Setelah saya masuk 97, generasi berikutnya ternyata 2021.
24 tahun saya selalu menjadi junior, bayangkan. Jadi obrolan-obrolan dengan para senior tuh, ya Pundarto ini paling cilik. Kebayangkan, Anda kan di mahasiswa ada juga tuh senioritas, pasal 1, pasal 2. Pasal 1 senior tidak pernah salah, gitu kan. Pasal 2 jika senior salah, lihat pasal 1 berlaku. Tidak perlu saya detailkan yang di sini, tapi terasa banget. Nah, setelah saya menjalani ya kesabaran selama 5 tahun, ya selama 5 tahun kok kayaknya ini kurang prospek ya gitu. Saya berkarirnya kok terhambat nih. Nah, saya mulai membuat inovasi apa? Saya belajar mencari wawasan di luar kampus. Nah, mulailah cari kenalan. Bagaimana caranya? Ya ngemis-ngemis. Bahasa saya itu kayak orang mengemis. Alkisah saat saya jadi MC, oke, saya itu multitaskingnya ya, soft skillnya, orator, juga MC, juga moderator. Jadi mulut ini yang jadi aset. Ada pembicara dari Jakarta, itu saya dampingi antar ke hotel. Di jalan saya ngerayu, Bu, saya diajak kegiatan. Itu namanya Ibu Dr. Setiati Sastra Praja. Waktu itu beliau staf khusus Menteri Kementerian Lingkungan Hidup. Saya buat diajak kegiatan, Bu. Saya diuji sama beliaunya. Kalau nggak ada duitnya gimana? Nggak masalah, Bu. Saya tuh banyak waktu luang. Ya kan, banyak waktu luang karena saat itu tuh ngajar mungkin seminggu hanya sekali. Bagi seorang aktivis, Anda kan mungkin aktivis juga kan. Coba seminggu hanya nongol di kampus sekali, itu kan bahasa anak sekarang gabut. Ngapain ya? Oh, nggak ada yang ngundang ya, nggak ada yang WA ya gitu. Akhirnya ya sudah, saya koneksi dengan beliau, email-emailan, curhat-curhatan, cerita segala hal. Dulu zaman dulu email mungkin satu kampus itu paling hanya 10 orang yang punya. Saya pun emailnya masih pakai Yahoo, curhat, cerita ini gini-gini. Kemudian tanpa disadari beliau itu seorang tokoh nasional, punya anak hanya perempuan 2. Tidak punya anak laki-laki. Nah, pas saya mendekat itu mungkin jadi dianggap seperti anak laki-laki bagi beliau. Akhirnya curhat-curhat, dibimbinglah sama beliau ini. Jadi tadi karir dosen jalan, karir di luar, saya jadi anak angkatnya beliau. Ngapain, Pak? Beliau ini hobi memberikan bantuan ke masyarakat, walaupun ngumpulin 1 juta, 5 juta gitu. Kemana? Biasanya ke Klaten. Jadi saya beberapa ke Klaten itu dengan beliau. Bun, ayo mampir ke apa tuh, warung ayam Bumayar ya kalau nggak salah. Oh, itu favorit tuh beliau. Bumayar, mampir sini terus ke arah selatan. Ngapain, Bu? Ini saya udah ngumpulin uang 5 juta dari teman-teman pensiunan, membuat bantu petani untuk pendidikan anak di luar sekolah. Oh, ini untuk membantu petani apa namanya tuh, burung puyuh. Oh, ini untuk bantu petani. Saya baru tahu namanya ayam joper ya, Jawa Super itu. Oh, ya dari keluyuran itu. Anda nggak tahu kan? Ayam Jawa Super itu ayam kampung yang dipelihara kayak ayam potong. Baru tahu kan? Jadi ayam kampung nih, ya di kandang dikasih makan kayak makan ayam potong itu. Nah, itu ayam joper, Jawa Super. Itu yang dipakai untuk ayam-ayam. Oh, misalnya warung sedia ayam kampung lah, itu kan dari situ, bukan ngambil dari kampung-kampung itu, tidak. Nah, terus dikenalin juga sama, karena beliau itu mantan kepala LIPI biologi zaman Pak Harto, zaman Pak Emil Salim. Saya dikenalin sama orang LIPI biologi. Sering ke Jakarta itu, ini anakku nih, ayo ikut ini. Jadi kayak anak ngekor aja. Terus kalau beliau di Jogja, Kun kamu di mana? Di kosku. Ini ayo ke hotel, kita nyari bakmi, makan bakmi, habis makan pulang. Itu terus. Dan itu sampai sekitar 2002 sampai 2012, 9 sampai 10 tahun. Begitu pola saya mengabdi, tidak ada rupiahnya. Anda betah gak itu? Tidak ada rupiahnya loh. Ya rupiah itu kalau datang makan bakmi, pulang gitu. Terus kadang dikenalin kalau orang KLH ada kegiatan di Jogja, saya ikut. Kadang-kadang ya free, hanya dapat makan, pulang. Kadang keliling gitu, dikasih uang 50, ya itu kan bukan gaji ya, hanya sekedar tips, jalan. Udah ikut, terus beliau. Nah, cerita ini akhirnya saya kenal juga dunia konsultan.
2005 saya mulai, 2003 saya kenal konsultan, kerjasama dengan Pemda, 2005 dengan konsultan Semarang, juga dengan Yayasan Bintari di Semarang. Akhirnya saya mengenal dunia luar kampus itu macam-macam. Kita golongan tadi ya, orang kementerian, orang pemerintah daerah, terus orang yayasan. Ya, konsultan-konsultan itu juga termasuk. Nah, sisi hebatnya di mana yang kalau boleh saya katakan from zero to hero gitu. 2012 adik-adik, 2012 saat itu saya diundang oleh Yayasan Bintari Semarang, Mas, jadi moderator dari pagi sampai sore, honor 400.000 sudah termasuk ongkos, mau nggak? Mau deh, karena waktu itu saya logikanya di Jogja sehari mungkin kerja 50.000 gitu. Kalau ini sehari saya hitung bersihnya masih 300 kan masih mewah. Saya jalani dari pagi sampai sore. Waktu itu di sana ada tamu dari kementerian yang mau membahas proklim. Nah, ada dialog menarik yang adik-adik perlu tahu. Mereka lagi diskusi, saya moderator. Namanya moderator itu kan harus pakai jurus lambe turah ya. Suka usil gitu kan, suka usil, centil, sok vokal, sok apa gitu. Saya iseng bertanya, Bu, Pak, ini mau melaksanakan program proklim, emang sudah tahu cara menilainya? Nah ini Pak, makanya kami kesini ini, kamu ingin minta masukan seluas-luasnya dari siapapun untuk cara penilaiannya. Lah karena saya orang ilmu tanah, biasa survei, ya kan, biasa menentukan titik sampling, biasa ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara, sampling, itu kan kita given ya, wah enak nah gitu. Ya sudah saya dengan gayanya kan gini, ya gampang kan tuh, saya bilang gitu. Gampang gimana Pak? Loh kita tinggal ke lapangan, kita lihat nih hamparannya, oh tanahnya berapa, skor 1. Oh kita lihat tanamannya nih aneka macam tanaman tahunan, tanaman sebesar apa, skor 2. Oh kita lihat masyarakatnya, sosial ekonominya, skor 3. Jumlahin, selesai kan Bu. Ternyata ngomong begini nih, bagi mereka itu, wah Pak nanti tolong kami di email ya Pak. Tak pikir itu basa-basi, betul gak? Betul gak? Kalau kita di acara ilmiah atau Anda habis ketemuan sama orang baru, gitu, ketemu ada tolan dari mana kan, Mbak Kesa nanti kita kapan ketemu lagi ya, gitu kan. Mas, pacar gimana ini, gitu. Tak pikir basa-basi, tanpa diduga, sekitar 2 minggu dari situ, ditelepon Mas. Bayangin nih, saya seorang yang kuper, nggak pernah kemana-mana, hanya di Jogja. Tadi ke Jogja aja grogi ya kan. Orang kampung ke kota, ini tahu-tahu ditelepon dari Jakarta. Pak, ini kami ada meeting di Bogor. Pak pun kita undang ya Pak. Untuk kemarin yang diomongkan tuh loh Pak, tolong dipaparkan. Kaget aku, kemarin kan asal ngomong. Itu bukan dari teori siapa kan enggak. Waduh. Tapi kan namanya, ingat ya buat Anda ya, kalau ada peluang jangan mengatakan sekali Anda bingung, pertimbangan, langsung dicoret itu. Misalnya dari rumah siapa tadi, Fajar Rauf misalnya, Mas Rauf, besok bisa bantu ini. Siapa? Walaupun Anda mungkin belum paham 100%. Siapa? Gitu. Oh ini anak bagus nih. Langsung setelah itu baru nanya, Pak ini caranya gimana gitu. Nah, saya juga sama diundang, oke siap. Setelah itu pusing kan, uang ngerancang pakai Excel tuh buat skor tadi kan, ini membuat simulasi, diundang ke sana. Kebayang nggak? Orang dosen biasa diundang kementerian, oke? Naiknya Garuda PP. Kebayang nggak zaman itu Garuda itu sangat eksklusif sekali. Dan di bandara apa tuh? Halim kan? Di bandara ini apa namanya? Suta atau Halim biasa lupa, zaman tahun 2012 masih Halim mungkin ya. Terus ternyata kan kegiatan di Bogor. Kebayang nggak Mas? Orang kampung ke Jakarta dari bandara mau ke Bogor aja itu udah stres minta ampun loh. Walaupun ya tahu damri, tapi damrinya mana, duduk di mana, bayar berapa itu udah pusing. Terus zaman dulu kan belum ada HP yang tahu Sherlock itu kan nggak ada kan gitu. Terus sampai di haltenya Damri di Bogor itu deket IPB, terus ke hotel. Taksinya apa taksi? Ojeknya berapa? Nyampe situ meeting lah. Saya lupa itu 2 hari apa 3 hari. Dan yang keren apa? Biasanya di kampus itu kan
honor jadi panitia. Dulu namanya, kalau sekarang kan ekskursi ya, kalau dulu namanya studi lapangan, rapatnya 3 bulan, pelaksanaan 3 hari atau seminggu, honor 300 gitu ya Mas. Ini hanya ngomong 2 hari 3 hari, duduk meeting. Anda tahu ya enggak yang namanya meeting? Meeting itu ya duduk bareng begini, ngurumpi sambil makan snack, makan siang gitu, diskusi apa, nanti ada kesimpulan. Tahu-tahu nanti ada honor saat itu tuh dapat 1,5 juta. Wow banget kan? 3 hari dapat 1,5 juta. Dan ternyata pertemuan pertama itu apa? Sudah dianggap sebagai pasukan tim teknis. Tim teknis itu apa? Hanya waktu itu hanya ada 3 orang. Sekarang ini 5 orang. Orang dari luar kementerian yang bertugas membantu pelaksanaan program kementerian. SK Dirjen, tidak ada gaji bulanan, tapi ketika ada diskusi terkait pelaksanaan program itu, kita meeting. Bayangin, dari sejak 2012 sampai sekarang. Sekarang 2025, berarti berapa? 13 tahun. 12 tahun lah, karena tahun ini kan SK-nya belum turun. 12 tahun. Anda kebayang nggak jadi tim teknis Kementerian Program Nasional? Meeting di mana tuh? Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, keliling Mas. Mendatangi lokasi program Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok. Ini cerita hebatnya. Cerita nggak hebatnya apa dalam karir? Waktu masuk 97, tahun 2000 saya S2. Keren banget, 18 bulan lulus S2. 2 tahun kurang kan? Kan kalau 2 tahun 24. Ini 2 tahun kurang 5 bulan. Jadi kira-kira 1,5 bulan lebih, 1,5 tahun lebih sedikit. Tapi kisah jatuhnya ada waktu S3 2009 sampai 2016 nggak selesai. Itu kiamat kecil lagi. Nah, satu sisi apa yang penting buat adik-adik? Satu sisi, saya pegawai. 2, saya peneliti. 3, saya adalah tim teknis kementerian. 4, saya trainer. Anda tahu trainer? Trainer itu misalnya nih, pesertanya 4, ngomong begini, itu bisa dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dikurangi isoman. Itu bisa 3 hari. Tantangannya adalah ngomong, presentasi, paparan, peserta nggak ngantuk. Peserta tetap antusias mengikuti selama 3 hari. Kalau trainernya nggak menarik, Anda mungkin ikut ceramah 2 jam, kan gitu. Aduh, kalau ini nguap-nguap kan karena puasa ya kan. Itu tantangan trainer begitu. Dan sampai sekarang saya jadi trainer itu mungkin sudah 15 kali. Yang paling bonafit ya di Sumatera, di Sulawesi Selatan. 3 hari di PT Semento NASA, pesertanya 25 orang. Judulnya lucu banget dulu. Pemanfaatan lahan tidak produktif. Simpel kan? Tapi saya isi dengan reklamasi bekas tambang serta pemanfaatan lahan tidur. Dan kebanyakan lainnya di hotel-hotel. Itu jadi cerita kisahnya saya seperti itu. Ada yang mau tanya, silahkan. Sebelum kita closing, kalau mau tanya, tips yang bisa saya, anak sekarang kan senangnya quotes ya. Jangan pernah Anda membatasi diri untuk berteman dengan siapa saja selama itu feedbacknya ya, feedbacknya positif gitu. Selama itu positif, jalani. Oke. Yang kedua, latihlah Anda komunikasi dengan siapa saja. Karena dengan Anda berkomunikasi level petani, peternak, sampai level kementerian, mungkin dirjen, mungkin direktur, Anda akan belajar ke situ. Bertemanlah dengan siapa saja, jangan pilih-pilih. Sekarang kan banyak WA. Anda kenal saya, kenal yang lain. Kalau Anda merasa dekat, kenapa nggak say hello? Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Halo Pak, halo Bu, apa kabar? Semoga sehat, gitu kan, basa-basi. Terus ketemu, silaturahmi. Karena apa? Jalan rezeki itu dari silaturahmi. Dari silaturahmi akan jalan karena kita bisa berkomunikasi. Diucapkan gampang toh, dilaksanakan nggak gampang.
Rata-rata kalau mahasiswa itu apa? Pas butuh baru nyari, pas nggak butuh nggak ada kabar. Ya nggak apa-apa, memang tantangannya begitu. Dan kalau Anda nanti jalani perjuangan itu, yakin Anda harus siap jatuh, karena kita nggak tahu, pasti ada halangan. Dan yang terakhir sebagai closing, learning by doing. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan jalan kemudahan ketika kita berjalan. Ketika jujur, saya ketika jadi trainer itu nggak semuanya menguasai materi. Bahkan mungkin 40%, 30% materi itu dari peserta, Mas. Saya training reklamasi pasca tambang ya, saya training fokus di situ. Pesertanya kan dari perusahaan tambang, malah mereka cerita, Pak, kalau di perusahaan kami biasa reklamasi dengan cara begini. Lama ilmu baru, lalu kita kupas secara ilmiah. Nah, Pak, kalau dari sana gini ya. Jadi training 10 kali sampai 15 kali ya mungkin 90% sukses. Ada yang nggak sukses itu sekali dulu, ketika pesertanya muda, dia terlalu keinginannya di luar jangkauan kita. Ya akhirnya saya harus ngebon cari trainer lain untuk mengisi. Tapi selama masih bisa dihandle, saya hadapi sendiri. Tapi rata-rata sukses. Dan Anda kalau public speaking itu ternyata bukan sekedar bicara materi, tapi belajar joke, belajar prolog, belajar cerita lain-lain. Saya kalau jadi trainer itu topiknya macam-macam, Mas. Ngomong kuliner, ayo. Spiritual, ayo. Ngomong gosip, permasalahan rumah tangga, ayo. Masalah karir kerja, ayo. Karena apa? Peserta kan kita nggak tahu maunya apa. Ada peserta yang pengen nyari ilmu, ada juga peserta yang menjelang pensiun. Isinya tuh post-war syndrome. Kita tanya itu malah, saya tuh lagi pusing, Pak, anak saya itu sebentar lagi tuh mau nikah. Wah, ini saya masih bingung, ini padahal saya punya. Gitu, jadi malah curhat-curhat pribadi. Kalau kita nyuekin kan, wah Pak, itu bukan urusan saya, ngamuk dia. Wah, ini kok trainernya menyakitkan gitu. Jadi itu ya, komunikasi sosial, terus dengan semua pihak, baik di dalam kampus, di luar kampus, itulah jadi jalan silaturahmi, jalan rezeki buat kita semua. Oke, mungkin itu. Terima kasih dan semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.